Sejumlah negara top dunia punya banyak winger hebat dalam skuadnya. Di Eropa ada Portugal yang punya banyak opsi di sektor sayap. Mulai dari yang tua seperti Cristiano Ronaldo sampai yang muda seperti Francisco Trincao. Banyaknya winger memudahkan pelatih dalam merotasi lini sayapnya. Cetak Gol akan mengulas timnas yang kebanyakan winger sebagai berikut. Portugal. Di dalam daftar pertama ada Portugal yang punya banyak winger hebat. Nggak cuma Cristiano Ronaldo, skuad The Navigators juga dipenuhi oleh pemain-pemain sayap kenamaan. Mereka bahkan tergabung ke klub-klub raksasa di Eropa. Mulai dari Cristiano Ronaldo yang main di Juventus, Diogo Jota di Liverpool, Pedro Neto di Wolverhampton, Bernardo Silva di Manchester City, sampai Trincao di Barcelona. Ronaldo mungkin jadi yang paling tua karena sudah 35 tahun, tapi performanya di atas lapangan masih sangat buas. Pemain berjuluk CR7 ini sudah membela Portugal sejak umurnya 18 tahun. Sampai sekarang perannya belum tergantikan. Bernardo Silva adalah salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di Manchester City. Nilainya mencapai 70 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Tapi entah kenapa Bernardo Silva justru jarang dimainkan oleh Pep Guardiola. Perannya mulai tergantikan oleh Riyad Mahrez dan Ferran Torres. Walaupun begitu, Silva masih jadi pemain utama di Portugal. Diogo Jota menyuguhkan penampilan apik di klub barunya, Liverpool. Datang dari Wolverhampton pada September kemarin, Jota sudah mencetak 5 gol dalam 9 laga. Sejak debut di timnas pada tahun 2019 yang lalu, Diogo Jota sudah mencatatkan 8 caps dan mencetak 3 gol. Trincao dan Pedro Neto sama-sama berumur 20 tahun. Keduanya juga ngejalani laga debut timnasnya pada akhir tahun 2020 ini. Trincao sudah mencatatkan 4 caps dan belum mencetak gol. Sementara Neto baru 1 caps dan sudah mencetak 1 gol. Portugal jelas diuntungkan di sisi sayap mereka. Inggris. Di daftar kedua ada Inggris yang diperkuat oleh banyak winger yang jago. Sebagai negara dengan liga paling terpanas di dunia, wajar kalau Inggris menciptakan banyak winger yang bagus. Mulai dari Raheem Sterling yang main di Manchester City, Marcus Rashford dan Mason Greenwood di Manchester United, Jadon Sancho di Borussia Dortmund, sampai Callum Hudson-Odoi di Chelsea. Mereka semua juga masih berusia muda. Raheem Sterling bahkan jadi yang paling senior, padahal umurnya baru 26. Sangat mudah mencari Sterling di lapangan karena gerakan-gerakannya yang berbeda dari yang lain. Nama Marcus Rashford juga sering muncul di headline berita pada akhir-akhir ini. Dia mencetak banyak gol untuk Manchester United, tapi Rashford justru jarang dimainkan di timnas Inggris. Di tahun ini dia baru ngeraih 2 caps dan mencetak 1 gol. Berbeda dengan Rashford, Jadon Sancho lebih sering dimainkan pelatih Gareth Southgate. Pemain Dortmund ini ngeraih 7 caps dan mencetak 1 gol dan 1 assist, walaupun sering tampil sebagai pemain pengganti. Mason Greenwood baru mencatatkan 1 caps pada pertandingan Liga Negara lawan Islandia September lalu. Sedangkan Callum Hudson-Odoi sudah diturunkan dalam 3 pertandingan pada tahun kemarin. Pada 4 laga terakhir, pelatih Gareth Southgate memang bereksperimen dengan formasi 3-4-2-1. Hal ini bikin Gareth Southgate menurunkan Mason Mount dan Jack Grealish sebagai gelandang serang murni daripada Sancho dan Marcus Rashford yang jadi pemain sayap. Brazil. Di daftar ketiga ada Brazil yang juga diperkuat oleh banyak winger jempolan. Negara dengan kultur sepak bola ini memang melahirkan banyak pemain-pemain kualitas jempolan. Ada banyak anak Brazil yang sukses mengubah nasib ke Eropa. Mulai dari Neymar yang jadi pilar utama Paris Saint-Germain,
Vinicius Junior dan Rodrigo yang berstatus sebagai pemain muda Real Madrid, David Neres di lini depan Ajax Amsterdam, sampai Gabriel Martinelli, wonderkid Arsenal. Neymar sudah tergabung dalam skuad Selecao sejak 18 tahun. Dalam catatan panjang itu, Neymar sudah ngeraih 103 caps dan mencetak 64 gol. Posisinya di sayap kiri juga nggak tergantikan sampai sekarang. Walaupun baru 20 tahun, Vinicius sudah tampil gacor di Real Madrid. Sayangnya, Vinicius baru memainkan 1 caps di timnas Brazil. Masih satu tim dengan Vinicius ada Rodrigo yang gak kalah gacor di level klub. Di La Liga musim ini, Rodrigo nyumbangin 4 assist dalam 11 laga. Di level timnas, Rodrigo yang lebih muda justru ngeraih caps lebih banyak dari Vinicius, yakni 3 caps. David Neres yang berseragam Ajax malah punya catatan tampil yang lebih baik dari dua nama tadi. Winger 23 tahun ini sudah tampil dalam 7 caps dan mencetak 1 gol. Sementara Martinelli baru meraih 1 caps saja. Entah kenapa daripada menurunkan winger murni, Brazil lebih sering menyulap strikernya ke posisi sayap. Itulah kenapa Vinicius lebih banyak duduk di bangku cadangan dan sisanya nggak tergabung ke dalam skuad. Posisi mereka lebih sering diisi oleh Gabriel Jesus dan Richarlison. Sementara Coutinho tetap di posisi aslinya sebagai gelandang serang. Indonesia. Di daftar keempat sekaligus yang terakhir dalam ulasan ini ada tim kebanggaan kita, Indonesia. Sejak dulu Indonesia memang selalu melahirkan winger-winger kuat. Beberapa dari mereka berumur muda dan punya nilai pasar yang selangit. Ada nama-nama tenar seperti Rico Simanjuntak, Witan Sulaiman, Osvaldo Hai, Febri Haryadi, sampai Irfan Bahdim. Kelimanya merupakan pemain favorit yang sudah familiar di telinga publik sepak bola Indonesia. Sejak pandemi corona, timnas Indonesia senior sudah lama nggak turun bertanding. Terakhir mereka duel lawan timnas Vanuatu pada Juni tahun lalu. Saat itu skuad Garuda berhasil menutup pertandingan dengan unggul telak 6-0. Irfan Bahdim jadi winger yang paling senior dalam laga itu. Walaupun umurnya baru 32 tahun, Irfan masih punya skill yang mumpuni. Sejak debut di timnas Indonesia, jebolan Akademi Utrecht ini mencatat 39 caps dan mencetak 12 gol. Kalau Irfan jadi yang paling senior, ada Febri Haryadi yang punya nilai pasar yang lebih mahal. Walaupun terbilang muda, Febri punya nilai pasar mencapai 5,6 miliar rupiah. Menjadikannya sebagai pemain termahal dalam skuad Garuda. Selain Febri, ada Osvaldo Hai yang juga berlabel top. Winger kelahiran Jayapura ini mencatatkan nilai pasar sebesar 5,2 miliar rupiah. Menariknya, Osvaldo baru berumur 22 tahun. Kalau Inggris punya Sterling, maka Indonesia punya Rico Simanjuntak. Keduanya sama-sama punya postur tubuh mungil, tapi kecepatan larinya sulit dikejar. Rico dan Sterling juga sering untuk unjuk gigi dengan ngelakuin aksi individu sebelum mencetak gol atau mengasih umpan maut ke rekan-rekannya. Terakhir ada Witan Sulaiman yang jadi favorit fans sepak bola Indonesia. Pemain dari FK Ratnik Surdulika ini dibekali kemampuan jempolan dalam penyelesaian. Witan sudah mencetak lebih dari 10 gol untuk timnas Indonesia Junior. Selain itu masih ada Egy Maulana Fikri yang bisa tampil di sektor sayap walaupun pemain Lesia Gdansk ini lebih tampil optimal ditempatkan di gelandang serang. Itulah sejumlah negara yang kebanyakan winger. Semakin baik kedalaman lini skuadnya, maka semakin banyak juga opsi yang bisa diambil pelatih. Selain itu, semangat kompetitif antar pemain juga akan terbangun untuk mendapatkan posisi utama.